Dia seterusnya mempersilakan Syekh Muhyiddin An-Nawawi Al-Bintani untuk menyampaikan tausiah majlis. Dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ila akhiril ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Pertama yang kami muliakan, pengasas penyelenggara Harum. Apa singkatan Harum ya? Himpunan Kekeluargaan Rumpun Melayu Nusantara, yang digagas oleh dua orang ulama Malaysia dan Indonesia, yaitu Teguh Ibrahim dan Syekh Abuya Amran Wali, yang insya Allah beliau berdua dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan senantiasa berada di dalam jalan hak, berada di sirat al-mustaqim bersama Nur Mahabbah dan Nur Muhammadiyah. Para alim ulama, syuyukh, habaib, Kiai Haji Zainal Abidin dari Indonesia, tepatnya di Jawa Barat. Beliau adalah juga ketua ulama satu negeri Jawa Barat, berkenan hadir bersama kita pada malam ini. Dan Kiai Haji Dr. Diyauddin sebagai pengetua umum Zuriyah Wali Songo se-Indonesia juga berkenan hadir. Dan Kiai Haji Ali Badri, penggagas Qismul Ansab untuk wilayah Indonesia, dan akhuna ustazuna Syekh Zainul Asri. Beliau adalah juga tuan rumah ya, dan pengasas Ummah Berselawat. Tanpa menyebut satu persatu para ulama, para syuyukh, para habaib, tidak mengurangi hormat al-faqir. Insyaallah kita berada dalam maghfirah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin
al-hadirat, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia. Tadi sebelum ketika saya naik ke atas pentas ini sudah dibisikan di telinga saya, cakap hanya 20 menit. Tajuknya cinta, padahal bahasa cinta tidak ada habis-habisnya. Cinta 20 menit ini pening. Ya. Kempen saja tak cukup 20 menit. Insya Allah tajuk yang dicadangkan oleh Harum yaitu andaikan cintamu benar. Saya menangkap tajuk itu adalah dari sebuah ayat yang tadi dibacakan. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika engkau betul-betul cinta kepada Allah, maka ikuti aku, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dampaknya Allah akan mencintaimu. Dari ayat ini dua kita tangkap maknanya. Pertama, tauhid, karena tidak ada lain kepada Allah adalah bertauhid. Cinta hanyalah bahasa, tujuannya adalah tauhid. Yang kedua adalah ittiba', fattabi'uni. Sekurang-kurangnya umat Islam tidak boleh meninggalkan dua khasais ini, dua karakteristik cinta ini. Ya. Jadi dua ini adalah karakteristik cinta, tauhid dan ittiba'. Tauhid itu satu. Tanya muslimat, kalau diduakan nggak mau dia, maunya disatukan. Tauhid dan ittiba'. Ini yang tersirat dari mana, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Dan ini mungkin juga jawaban dari tajuk, jika engkau betul-betul cinta kepada Allah, maka kena punya dua sifat karakteristik cinta ini, yaitu tauhid dan ittiba'. Tauhid adalah anta'budallah wa tasta'ina bih. Tauhid adalah menyembah Allah dan minta tolong kepada Allah. Allah yang kita sholat kepadanya dan kita berpuasa, haji, adalah Allah juga yang memberi musibah dan memberi anugerah. Dan Allah juga yang memberi kekuatan kita untuk melakukan ibadah itu. Dari Allah, dengan Allah, dan menuju kepada Allah. Itu adalah tauhid. Jadi tauhid, ibadah dan isti'anah, menyembah dan menjadi sumber kekuatan kita untuk ibadah. Ibadah adalah ketundukan, dan ketundukan tanpa cinta mustahil. Maka pepatah Arab mengatakan, man ahabba syai'an fahuwa abdu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia adalah hambanya. Kalau sudah 20 menit tolong dibagi isyaratnya. Kalau tak bisa 2 jam nanti. Man ahabba syai'an fahuwa abdu. Barang siapa mencintai sesuatu, maka dia hambanya. Maka menghamba, ketundukan, tanpa cinta dusta. Orang semua tunduk dengan yang dicintainya. Orang semua menghinakan dirinya kepada yang dicintainya. Cinta itu adalah mencintai sifat-sifat yang mulia yang tidak pernah pudar. Kita punya istri cantik 20 tahun hilang dan cintanya hilang. Makanya punya istri jangan cantik-cantik 20 tahun hilang.
Tapi kalau punya istri jelek, nggak hilang-hilang. Tambah 20 tahun tambah jelek. Sifat yang tidak hilang hanyalah sifat Allah. Maka cinta kepada Allah tidak pernah pudar. Karena tidaklah si muhib pencinta mencintai si mahbub kekasihnya, melainkan cinta kepada sifat-sifat kekasihnya. Dan hanya Allah lah yang dapat dicintai. Jadi menyembah Allah tanpa cinta imma berat atau dusta. Maka ibadah adalah cinta. Sedangkan ibadah adalah salah satu makna tauhid. Ini kena 20 menit jadi disingkat saja. Yang kedua adalah isti'anah. Minta tolong, itu makna tauhid. Isti'anah adalah pertolongan atau sumber pertolongan. Seseorang jika berbuat untuk yang dicintainya, sekaligus dia adalah sumber kekuatannya untuk melakukan aktivitas cinta. Orang bermalas-malasan jika untuk seseorang dan sesuatu yang tidak dicintai. Tapi bila dicintai, maka kekasihnya atau yang dicintainya itu sekaligus sumber pertolongannya. Maka jika orang ibadah bukan karena Allah dan cinta, maka tidak mampu untuk melakukannya. Karena kekuatan dan daya pun hanya dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah. Jadi Allah adalah sumber pertolongan. Itu sebabnya di surah Al-Fatihah disimpan tauhid ini dengan satu ayat, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Itu adalah ayat cinta dan tauhid. Kepada Engkau kami beribadah, menyembah, tunduk, cinta. Dan kepada Engkau pula kami minta tolong, cinta. Orang Melayu di Jakarta, karena Jakarta itu asalnya Melayu dari Patani, ada tradisi dulu lah. Kalau mau menikah, biasanya mertuanya menguji kesungguhan calon menantunya, suami istri. Dulu tak ada lampu elektrik, jadi bila jika masak untuk majlis pernikahan itu kena dengan kayu bakar. Dan kayu bakar yang awet dibakar adalah kayu asem, asem Jawa. Dan kayu asem itu kayu yang paling ulat seperti karet. Orang tua Melayu dulu di Jakarta, jika putrinya dilamar, maka calon menantunya disuruh menebang kayu asem yang besar, dari pagi sampai petang kena selesai. Dulu tak ada mesin gergaji dengan pedang, ya, dan sekaligus ini untuk menguji kehidupan, kesungguhan untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan istrinya. Kita tahu bahwa untuk memotong kayu asam itu sangat ulet. Jadi dari pagi dia potong sampai tengah hari. Ya, tengah hari itu baru atas saja habis, belum batangnya yang besar, itu perlu 1 hari lagi sebetulnya. Tapi orang tua itu pandai. Calon istrinya itu tengah hari yang sudah lapar, panas, tenaga pun sudah habis kena bekerja dari pagi, disuruhnya calon istrinya itu keluar berdandan rapi, cantik, ya, lalu membawa makanan dan kue-kue datang ke bawah pohon itu. Calon suami itu memukul pohonnya pun sudah lemah, tapi bila dengar sumber kekuatannya, cintanya, mengatakan, "Bang, makan kue dulu bang, minum kopi dulu bang." Apa dia kata? Tak, sekejap, ini belum habis lagi. Terus kuat, karena sumber kekuatannya datang. Ya, itu sekedar contoh saja untuk sahabat. Ya, maka cinta itu adalah tauhid. In kuntum tuhibbunallah, jika engkau sudah betul-betul beribadah dan minta tolong kepada Allah,
Maka dalam pengamalan cinta itu ada satu lagi karakteristik cinta yang harus dilakukan adalah ittiba. Fattabi'uni, maka ikuti aku. Jika sudah mencukupi syarat tauhid dan ittiba ini, maka baru dia telah terjadi percintaan kepada Allah. Yuhibbukumullah, Allah telah mencintaimu. Maka ibadah isti'anah adalah upaya untuk mendapatkan cinta. Kemudian yang kedua adalah ittiba. Ittiba adalah mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba ada dua. Ada ittiba jali, ada ittiba khafi. Atau dengan kata lain ada ittiba zahir dan ada ittiba batin. Ittiba zahir adalah mengikut perbuatan Nabi, termasuk perkataan. Karena perkataan adalah sesuatu yang diindra. Juga perbuatan. Kita sholat dulu melihat orang tua kita sholat, bagaimana rukunya, sujudnya, atau menulis atau membaca tulisan tentang praktek sholat. Maka itu sama dengan mengikuti Nabi. Karena Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Maka secara mutawatir, secara besar, ramai-ramai dari dulu orang menyaksikan sholat Nabi dan turun-temurun. Itu namanya ittiba. Maka ittiba jali dan ittiba zahir dapat dilakukan melalui melihat secara zahir atau membaca, mendengar, dan seterusnya. Maka ittiba batin ini tidak dapat didengar, tidak dapat dibaca, dan tidak dapat dilihat oleh indera. Tetapi ini adalah sebuah pewarisan rohani melalui suhbah. Ini adalah sisi tasawuf atau hal atau pewarisan rohani, Nur Muhammadi. Ini hanya kita peroleh melalui menyalurkan silsilah rohani dalam madrasah tasawuf. Adapun ittiba jali itu bisa kita menempuh melalui ta'lim. Dan ta'lim ada dua, ada ta'lim akademik, akademia, dan ada ta'lim talaqi. Kalau ta'lim akademi artinya takhassus. Dia tahu usul fikih, tak tahu balaghah karena jurusannya usul fikih. Jurusan balaghah tidak tahu hadis. Tapi talaqi menguasai semua bidang ilmu pengetahuan dan dia menguasai semua disiplin ataupun non Islam sepenuhnya. Namun ruhani Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dilakukan dengan ta'lim atau talaqi. Meskipun kita mengkaji buku tasawuf pada 1000 ulama dan sejuta buku tasawuf tanpa melalui proses mahabbah, suhbah, tidak dapat ada pewarisan rohani dan silsilah Nur Muhammadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ittiba, adalah cinta. Tuan-tuan dan puan-puan, ketika sahabat sudah bersama-sama di Mekah, kita boleh bayangkan betapa susahnya mereka mengikuti Nabi di Mekah, dan pun sudah sampai ke Madinah, syariat sudah sempurna turun. Akhir sekali Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min waladihi wa walidihi wa malihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seseorang kecuali aku, kata Nabi, lebih engkau cintai dari ayah, anak, harta serta semua manusia. Ternyata lah sekali akhir sekali mengikuti Nabi, Nabi meminta cinta sebagai bukti bahwa dia mengikuti. Dan cinta itu harus melebihi dari semua. Maka Sayyidina Umar menjawab, ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari anakku, ayahku, istriku, hartaku, semua manusia kecuali diriku. Rasulullah menjawab, tidak.
cintai aku lebih dari dirimu sendiri. Sayyidina Umar menangis dan mengatakan, ya Rasulullah, sekarang aku mencintaimu lebih dari cintaku kepada diriku sendiri. Rasulullah pun menjawab, al-an ya Umar, artinya sekarang juga imanmu sempurna. Kalau kita pikir dengan akal, orang yang mencintai orang lain lebih dari dirinya sendiri orang gila. Ya. Tuan-tuan silakan tanya itu istri-istri, apakah mereka mencintai kita lebih dari dirinya? Tidak. Kalau kurang uang dia marah-marah. Kalau kita nikah lagi pun dia marah-marah juga. Ya. Maknanya bukan cinta kita, tapi cinta yang ada pada kita. Ya, sama pun laki-laki pun tak cinta kepada suaminya, kepada istrinya. Ya, tak nunggu mati lagi sudah mau nikah lagi. Ya, apalagi kalau mati hari dikubur sekarang, ya, sambil pergi mengiring kuburan sudah nikah dengan siapa aku nih. Itu laki-laki bohong mencintai istrinya, bohong. Karena tidak mungkin cinta itu diberikan kepada selain Allah, dan bukan cinta namanya. Itu sebabnya jika kita punya tauhid dan punya ittiba, maka baru terjadi percintaan. Baru yang namanya orang ini cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dalam Al-Quran dikatakan, jika bapakmu, anakmu, istri-istrimu, saudaramu, gedung, istana, tijarah, perdagangan yang kamu cintai, lebih kau cintai dari Allah dan Rasulnya, nantikan akibatnya. Kita sebelum mencintai makhluk Allah, kena mencintai Allah dulu. Logikanya begini, tuan-tuan dan puan-puan. Cinta itu tidak boleh bertepuk sebelah tangan. Paham ya? Bertepuk sebelah tangan, boleh. Cinta itu kena ada dua orang yang saling mencintai. Misalnya saya mencintai seseorang, kalau dia tidak menerima maka tidak terjadi percintaan. Tapi kalau dia menerima maka terjadi percintaan. Artinya saya mencintai dia dengan cinta dia, dan dia mencintai saya dengan cinta saya. Ketika saya mencintai, maknanya saya memberikan cinta, dan dia menerimanya, dan dia akan mencintai saya dengan cinta saya yang saya berikan kepada dia, dan saya pun mencintai dia dengan cinta dia. Itu sebabnya seorang yang tengah bercinta, dia akan memperlakukan masing-masing seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Karena cinta itu adalah satu, ana anta wa anta ana. Suami istri jika satu tidak begaduh, jika mulai dua begaduh. Jika dia keluar dari ruang cintanya maka mulai ada salah paham. Tapi kalau cinta tak ada yang salah, semuanya paham. Itu cinta. Jika orang sudah terjadi percintaan, maka dia akan mencintai apa yang berkaitan dengan kekasihnya. Misalnya cinta kepada seorang perempuan, dia akan mencintai adiknya perempuan itu. Jumpa adiknya yang kecil, dibelai-belai kepalanya. Apa kabar dek? Baik, dicium, bagi gulaan, ya, ditanya sehat, sehat. Nah, akhirnya dia tanya, kakakmu ada dek? Kakaknya yang ditanyakan. Ini surah, hakikatnya adalah kakaknya. Datang jirannya juga, bang, singgah bang, makanlah dulu. Sombong kali bang, rindu lama tak jumpa. Bincang-bincang, akhirnya jiran sehat. Jirannya yang ditanya, kekasihnya. Apa yang berkaitan dengan kekasihnya, dia akan cintai demi kekasihnya. Jika orang sudah terjadi percintaan kepada Allah, tidak ada yang tidak dari Allah, tidak ada yang tidak makhluk Allah, maka dia baru mencintai makhluk ini dengan cinta Allah dan cinta Rasulullah SAW. Jadi bukan cinta Allah dan Rasul itu pergi ke gunung, katanya cinta kepada Allah, tidak. Tetapi dia harus mencintai Allah dan Rasul. Jika sudah terjadi percintaan dengan tauhid dan ibadah dan ittiba kepada Rasulullah, ketika dia sudah mendapatkan cinta, maka dia baru mencintai makhluk ini dengan cinta Allah. Maka semua yang datang dari manusia, dari orang lain, baik itu musibah, hinaan, celaan, semua dari Allah. Dan pada hakikatnya dia bercinta dan berinteraksi kepada Allah.
Jika benar cintanya kepada Allah, maka ini yang terjadi. Tidak ada komunikasi, tidak ada interaksi, tidak ada, melainkan semuanya cinta. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sudah habis belum? Sudah habis. Sudah habis. Sudah habis, sudah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ucapan terima kasih diucapkan kepada Syekh Rahimuddin di atas kalam-kalam tausiah, nasihat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mengambil iktibar, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.